Allah benar-benar diberikan anugerah haji mabrur. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua yang mendoakan, insya Allah dalam waktu dekat ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat haji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu kepingin haji apa mboten? Kepingin haji apa mboten? Kepingin biasa apa kepingin banget? Banget ya. Tipnya niki nek cara kula, setiap ada orang jamaah haji, kenal gak kenal sama dongaaken. Itu menjadi pancingan. Insya Allah tidak lama kita akan berangkat haji. Kalau biyen niku Bapak Ibu, angger enten budal haji niku tangga niku kula tetaken dengan asrama haji saking cintai. Padahal mboten keduman plan, gak keduman kendaraan. Kula nggawa sepeda motor. Sepeda motor niku nyilih pisan. Mboten gadap ya. Jadi jamaah niku budal kula tetaken burine Bu, teng asrama haji niku ambek talbiyah kula labbaik Allahumma labbaik, tak buanterna talbiyah. Kali nangis sampai teng asrama haji niku lah mboten saged mlebet Bapak. Jadi kalau niki teng ngarepe pageri asrama haji, ndelok jamaah mlebu asrama haji niku tambah nangis kula. Akhire pageri tak rangkul, pageri asrama haji. Sambil berdoa, ya Allah kapan saya masuk ke tempat ini. Masya Allah, ternyata beberapa tahun berikutnya kula saged haji di mlebet asrama haji kaya ngoten niku. Mulane sing kepengin haji monggo njing bareng-bareng nang asrama haji ngerangkul pageri asrama haji. Kula yakin diusir security sampeyan. Nah itu bukan masalah ngerangkulnya Pak, itu masalah mahabbahnya. Panjenengan harus mahabbah kepada haji, insya Allah dimudahkan jalannya menuju Baitullah, baik umroh maupun haji. Selamat jalan bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah. Tolong nanti yang belum haji ini dipanggil di sana supaya cepat haji. Jangan ngoten Pak, nek dipanggil aja turu. Bengok-bengok ono, cak to, agene turu. Ngoro. Tadi nek padi manggil niku tolong janjian dulu. Para jamaah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat Allah lewat Rasulullah untuk hambanya. Dan malam hari ini kita akan sampai di maqalah yang nomor 7. Al-maqalatus sabi'atu, maqalah yang ke-7. Tentang siapa? Tentang Al-Karim dan Al-Arif. Tentang orang yang mulia dan orang yang bijaksana. Kita sering mendengar orang yang mulia Ibu. Kita juga sering mendengar nama orang yang bijaksana. Tapi sebenarnya mulia dan bijaksana menurut Allah itu seperti apa? Apalagi nih yang tengah acara ngoten niku Pak Bung nggih. Biasanya MC-nya itu atau ketua panitianya ngomong yang kami muliakan, yang kami hormati. Nah sering ngoten nggih. Gak mungkin MC atau ketua panitia ngomong yang kami hinakan. Bapak ketua RT ya disampul sama nama ketua RT ini. Kata-kata yang mulia itu dari mana? Dari kata karim. Karim. Padahal sebenarnya karim ini adalah sifatnya Allah. Tapi memang
orang-orang Arab sendiri kalau memanggil orang yang mulia itu dengan karim. Bahkan panggilannya itu lengkap, Al-Karim, Ibnul Karim. Misalnya enten sing rawuh niku ada salah seorang tokoh namanya Muhammad, kepada Al-Karim, Ibnul Karim, Muhammad bin siapa? Karim itu adalah orang yang mulia. Ibnul Karim anaknya orang yang mulia. Dan memang sebagai etika apabila kita ini menyambut tamu, bertemu dengan siapapun, kita wajib memuliakan dia. Ya, memuliakan tamu, memuliakan siapa saja. Dan kalimat mulia itu selalu diucapkan dengan kata-kata karim. Kemudian ada orang bijak. Bijak itu arif. Jadi ada alim, ada arif. Kalau alim belum tentu arif, kalau arif pasti alim. Alim itu hanya sekedar tahu luarnya saja. Tapi kalau arif, dia tahu sak jeroan-jeroane. Kalau ningali bapak-bapak niki, oh ini adalah laki-laki. Oh bapak ini kira-kira usianya 50 tahun. Namanya alim, Pak. Oh bapak ini berasal dari ini, berasal dari ini. Semua pengetahuan yang dibangun secara normatif itu namanya alim. Tapi kalau arif mboten, Pak. Oh bapak ini punya masalah seperti ini. Oh bapak ini mari diseneni bojone, ketara menengai. Tahu. Makanya orang alim biasa bisa siapa saja, tapi orang arif tidak siapa saja. Lah Bapak Ibu, saat ini kita pundi kula panjenengan saged ningali wong niki mulya, karim, dan orang ini arif, bijaksana. Maka ada nasihat yang luar biasa dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhuma. Dia pernah berkata, ma'asallahal karim, orang mulia itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau balanya mana? Orang yang mulia itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Ciri-ciri orang yang mulia itu, dia jaga dirinya jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Napa maksiat niku Bapak Ibu? Maksiat itu adalah kedurhakaan kepada Allah. Napa durhaka niku? Allah perintah tidak mau melakukan, Allah melarang justru melakukan. Itu namanya maksiat. Makanya orang yang selalu taat kepada Allah, hidupnya semakin mulia. Kan kalau sering mengatakan di sini Bapak Ibu, kalau panjenengan kepingin 2 derajat ini, derajat kemuliaan dan derajat kebahagiaan, maka harus taat kepada Allah. Jadi kalau kita menjalankan sholat itu bukan karena kita sebagai muslim wajib sholat, enggak. Kalau kemarin kita puasa Ramadan 1 bulan, kita sebagai muslim harus puasa, iya memang itu kewajiban. Tapi lebih dari itu, setiap kita menjalankan kewajiban, maka Allah akan memuliakan hidup kita, Allah akan membahagiakan hidup kita. Ini jaminan mutu dari Allah. Jadi kepingin mulia, kepingin bahagia, jangan maksiat kepada Allah, taat kepada Allah. Bapak Ibu, kalau takon jenengan, kenapa manusia itu ada dorongan maksiat? Niki nate maksiat napa mboten, Bapak Ibu? Nate maksiat napa mboten? Nate nggih. Nate napa sering? Sering napa rutin? Rutin apa istiqomah? Maksiat atau istiqomah? Kenapa ada dorongan maksiat? Karena kita dititipi Allah syahwat. Syahwat itu keinginan. Tapi syahwat sendiri itu 50-50 Ibu. Kalau yang masuk itu adalah iman, hidayah, maka syahwatnya itu ada dorongan maksiat. Karena kita dititipi Allah syahwat. Syahwat itu keinginan. Tapi syahwat sendiri itu 50-50 Ibu. Kalau yang masuk itu adalah iman, hidayah, maka syahwatnya itu
diluruskan dengan perbuatan yang baik. Contoh, kita ini diberikan Allah rizki berupa uang yang banyak. Ada si A ini orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, si B ini orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Dua-duanya punya syahwat, tapi karena dorongan hidayah, dorongan iman, maka yang satu ini menggunakan hartanya untuk kebaikan, sedekah, nyumbang masjid, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana. Jadi yang punya harta banyak didorong oleh hidayah, maka syahwatnya itu menggiring dia kepada kebaikan. Tapi yang satu tidak, Pak. Karena tidak ada hidayah, tidak ada dorongan iman, dia punya uang yang banyak, maka dia menghambur-hamburkan. Beli ini yang tidak manfaat, beli itu yang tidak manfaat. Dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, beli minuman keras, membeli yang sesuatu yang dilarang oleh Allah, mengajak kawan-kawannya untuk berjudi dan lain sebagainya. Itu bedanya. Jadi orang itu tergantung bagaimana syahwatnya. Makanya kemarin kita ini puasa, maksudnya Allah itu apa, Bu? Agar kita itu mengekang syahwat. Panjenengan tahu makhluk yang tidak punya syahwat itu siapa? Malaikat. Leres, malaikat. Jadi kalau kemarin diperintahkan kita mengekang syahwat, itu maksudnya apa? Allah kepingin kita menjadi malaikat. Dengan kula niki dadi malaikat, Bu, pas poso ini, karena punya syahwat dikekang. Seperti hanya malaikat. Berhasil apa mboten kira-kira? Selama puasa kemarin jadi malaikat? Alhamdulillah berhasil. Mulai subuh sampai maghrib kita mengekang hawa nafsu dadi malaikat. Tapi mari maghrib dadi setan maneh. Niku jenenge melungsumi Bapak Ibu. Ya napa kata dadi setan wong mangane bukoe kaya ngoten. Nek njupuk sego niku blek ngoten. Njupuk sayuran blek, njupuk iwak blek. Padahal setelah dimakan 3 sendok dijarakan. Gak dintekno. Itu namanya apa dalam agama? Mubadzir. Bagaimana Allah berkata mubadzir dalam Al-Qur'an? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Jadi subuh sampai maghrib jadi malaikat nahan syahwat, mari maghrib sampai subuh jadi setan. Engko subuhne maneh malaikat maneh, begini maneh setan maneh. Jadi bingung, setan malaikat gak dadi ya. Bapak Ibu, setiap kali orang maksiat itu ada noda hitam di hatinya. Enten maksiat tul ireng. Maksiat maneh tul ireng. Maksiat maneh tul ireng. Ternyata dereng tobat. Maksiat terus tambah ireng. Akhirnya hati yang awalnya putih itu menjadi hitam. Ternyata belum tobat juga kepada Allah. Sehingga hitam itu semakin melas, semakin tebal. Maksiat mana tambah tebal. Ternyata belum bertobat juga. Akhirnya tambah tebal. Yang tebal itu mengeras, Pak, mengkristal, dan susah untuk dihancurkan lagi. Dibersihnya angel. Akhirnya hati yang putih itu tertutup dengan noda hitam yang tebal, yang keras. Mulane enten tiyang jenenge qaswatul qalb. Hati yang keras itu karena maksiatnya, karena dosanya. Orang yang sudah tertutup begini tidak akan mungkin mengenal Allah. Tidak ada orang yang bisa ma'rifat kepada Allah kalau hatinya penuh dosa, hatinya hitam seperti ini. Lah nek tiyang niku atine atos, Bu, dituturi gak mungkin nyambung. Nasihat-nasihat ulama, guru-guru gak mungkin masuk ke dalam hatinya. Paling mlebu kopi tengen, metu kuping kiwa. Niku sih lumayan, kadang mlebu tengen, balik maneh metu, gak sampai tembus nang kuping kiwa. Nah, orang seperti ini dihinakan oleh Allah. Dari mana dihinakan? Dari dosa-dosanya. Makanya yang disebut orang hina itu adalah orang yang suka bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, tidak mau bertaubat, sehingga hidupnya semakin hina. Kalau ada orang yang menghina orang fakir miskin, belum tentu fakir miskin itu hina, Pak Bu. Fakir miskin itu status sosial.
Tapi kalau hari-harinya dia ibadah kepada Allah, istiqomah beramal, amalnya itu karena Allah, tambah beramal, tambah ibadah, tambah naik derajatnya, kemuliaannya, terus begitu. Jadi semakin kita maksiat kepada Allah, maka status karim, status mulia itu tidak akan pernah kita dapatkan. Ayo raih kemuliaan dengan apa? Ibadah. Ayo raih kemuliaan dengan apa? Amal. Ayo raih kemuliaan dengan apa? Dengan bentuk menjalankan dan taat kepada Allah. Orang mulia tidak mungkin maksiat kepada Allah. Ini kuncinya. Sama tulis status ibunya. Orang mulia tidak mungkin maksiat kepada Allah. Orang maksiat kepada Allah itu hidupnya pasti hina, hidupnya pasti rendah. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, la ma faddala al-arifu ad-dunya 'ala al-akhirah. Nasihat yang kedua, orang yang bijaksana, al-arif, tidak akan memilih dunia dengan meninggalkan akhirat. Kalau kali ini, orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Berarti kalau saya kembalikan, orang yang arif itu pasti mementingkan akhirat daripada dunia. Kalimat mementingkan ini pun boten kok ninggal dunia, Bapak Ibu, boten. Dunia itu selalu ada. Dunia itu harus kita cari. Karena bagaimanapun sekarang ini kita hidup di dunia. Sik butuh dunya. Ibu-ibu tahu ibadah yang paling berat itu ibadah apa? Ibadah yang paling berat itu ibadah apa? Ini yang banyak tamu kita ini ibadah apa, Pak? Haji. Kenapa ibadah haji berat, Bu? Karena ibadah haji itu meliputi ibadah-ibadah yang lain. Ada namanya ibadah fisik, namanya badaniyah atau jismiyah. Kenapa? Badaniyah atau jismiyah. Salat niki namal fisik nama badan, namal awak nama badan, takbir, rukuk, sujud. Makanya orang itu kalau badannya sakit, lemes, kadang-kadang sholatnya sambil duduk, kadang-kadang gak kuat lungguh sambil berbaring, kadang gak kuat berbaring pun sambil ketap-ketip. Berarti sholat ini memang unsurnya badaniyah. Ada lagi ibadah itu unsurnya harta. Napa? Sedekah. Sedekah ngedalaken duit, nyumbang. Ini namanya ibadah maliyah. Napa, Bu? Maliyah. Ada lagi ibadah yang sifatnya ruh, seperti dengan zikir. La ilaha illallah, ingat Allah. Astaghfirullahaladzim, sallallahu ala Muhammad. Itu ibadah ruh. Lah, ibadah ruh itu zikir. Ibadah harta itu ibadah zakat atau sedekah. Ibadah fisik contohnya sholat, haji, semuanya. Ya badan fisik, jismnya, ya harta. Enten Bu, tiang haji gak bayar. Kulo mboten bayar, ya dibayari ya, tapi dibayari kan tetap dibayar, Pak. Masih ya kulo nggih mboten nate bayar haji, Pak. Wong pembimbing. Tapi kan kulo dibayari kali pemerintah, dibayari kali sing budalaken kulo. Eling biyen haji nunut niku. Ya, tadi enten haji zaman semono niku Pak, dereng ketat pemeriksaan niku, saking kepingine haji niku. Akhirnya wiritane haji nunut niku kalau nanti kepanggih dikandani maca sholawat Ibrahim. Maca sholawat Ibrahim niku ben esuk ping 10, ben sore ping 10, maten sholat ping 7. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Akhirnya Bapak Ibu ngoten niku budal griyane Jombang mriku. Budal teng asrama haji. Mlebu asrama lho gak konangan petugas. Gak konangan. Sampai nginep teng asrama haji, numpak bis nang Juanda niku. Gak konangan.
Ya Pak bis ngomong kursi kosong akeh bisin. Sampai tutup nih pun di Juanda pemeriksaan imigrasi loh, gak duwe paspor, gak duwe napa jenenge surat-surat haji ini lolos. Baru kayak sholawat Ibrahim. Sampai munggah pesawat itu lolos. Sampai pesawat itu berteng Jeddah itu gak konangan, gak bayar, yo gak daftar. Budal Jeddah. Konangannya di pesawat ketika petugas haji itu meriksa paspor. Mana ya paspornya ya? Tolong yang kartu kuningnya disobek. Kuape sobek kape situ iki kan nyobek gak bawa paspor aja. Apa ada sih disobek? Lu mana Pak paspornya? Saya enggak bawa. Lu kok bisa masuk sini? Ya enggak tahu tadi masuk ya. Enggak diusir. Bingung Bapak Ibu. Pramugari ini bingung, petugas haji ini bingung, pilot ini bingung. Ada penumpang ilegal dalam pesawat kita ini. Langsung bingung, telepon kono. Akhirnya sama kepala rombongan ini, kepala kloter ini itu diopak. Bapak ini ya apa sih Pak? Kok iso mlebu sampai nanggone ndukur pesawat itu gak nggawa surat-surat belas, gak nggawa dokumen belas. Ya kirangan wong kula mlebet yo gak diusir, gak diapakno. Ya gak salah aja nih Pak. Bingung ini. Dan tidak mungkin diterima di Saudi Arabia. Gini aja Pak. Sampeyan engko nang jeding. Ketika turun mlebu toilet pesawat. Ojo mudun, ojo metu teko toilet sampai tak kandhani sampeyan. Terus napa tak balikno nang nggone Surabaya maneh. Gak mungkin ana sampeyan, deportasi pasti. Sudah. Jadi kuwabe mudun iku Bapak Ibu, ikut tok nang jero pesawat. Dan pesawat haji itu biasanya budal teko Surabaya penuh, balike kosong. Nyemput sing mriki niku. Ambek nggawa banyu Zam-Zam biasa. Dadi balik niku ijen. Pesawat sing isi wong 500 niku diisi ijen, Pak. Apa gak mulya sampe? Beritanya itu luar biasa. Ono haji gak daftar, gak bayar itu. Berita wartawan itu sedang pesawat dari Jeddah nang Juanda pas mudun wartawan genteni kabeh nang isor iku sing haji niku wau mudun itu jebret wartawan. Akhirnya Pak ada salah satu pengusaha kita yang memberangkatkan orang ini di haji di tahun berikutnya. Akhirnya berangkat haji, di berangkatnya ada orang yang simpati. Kok iso wong haji kadek daftar kadek bayar cek saktine ngono lho. Barokah sholawat Ibrahim. Monggo kabeh ngamalno sholawat Ibrahim engko mlebu Juanda ya. Nek konangan ya apes ya awak. Lha kabeh ngamalno ngene terus kabeh dikabul ambek Allah karena sing bayar bangkrut pemerintah iku, Pak. Wong ngene wis wingi kekurangan 2,5 triliun mbok duwe nang ndi karo iku. Orangnya ikhlas Bapak Ibu. Orang ikhlas itu enak. Jadi orang ikhlas itu kalau doa cepat tembus. Tadi saya katakan ibadah yang paling berat ibadah haji. 1, fisik. Dengan tawaf fisik, sa'i fisik, wukuf teng Arafah fisik, mabit teng Mina fisik. Malah ini fisik ini mboten sa'i ini mabit Pak. Akhirnya kata di mabit tapi mobat mabit dari wong. Munggah mudun bis niku ya fisik, lontar jamarat, duki tenda tengene jumroh niku ado fisik. Berat haji ini. Ngetono duit macam-macam. Durasinya harus panjang. Makanya ditaruhlah ibadah haji itu di rukun Islam yang kelima karena paling berat. Ya di samping perilakunya itu berat. Yang kedua, jogo hati ini berat. Tidak ada ibadah sampai diantar rong bis, telung bis kaya ngeten iki Pak, kecuali ibadah haji. Dan ibadah haji itu milik Allah. Makanya panjangan jangan sampai pesimis dengan haji. Kadang-kadang ditakoni koncone Pak, sampean gak haji ta Pak? Sapa Pak? Sampeyan niku iki nyambut gawe apa? Bayaran ku pira? Wis gak mungkin iso haji. Orang yang seperti ini menutup rizkinya sendiri dan menutup kesempatannya sendiri. Mestinya napa teh? Ditakoni wong, Pak, pendaftar haji sampean. Sampean ndongaaken mawon. Kula kepengin haji niku. Pendaftar dereng. Mboten napa-napa.
Jadi banyak orang yang menutup rezeki hajinya sendiri gara-gara apa? Dia merasa bahwa kemampuan itu berasal dari dirinya. Padahal kemampuan bisa berhaji itu dari Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang merintahkan haji itu Allah. Yang ngasih rezeki untuk bisa daftar haji itu Allah. Yang mentakdirkan kita punya kuota itu adalah Allah. Yang dipanggil untuk berangkat tahun ini adalah Allah. Yang melancarkan haji adalah Allah. Yang menyempurnakan ibadahnya adalah Allah. Yang menghadiahkan haji mabrur adalah Allah. Nanti menungsane kawan. Semua adalah Allah. Nah, orang bijak Bapak Ibu akan berpikir bahwa dunia ini adalah singkat. Dan dia akan memanfaatkan betul kesempatan hidup di dunia ini untuk kehidupan yang lebih panjang. Bukan terlena dengan kehidupan ini. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang berpikir, bagaimana nasibku setelah kematianku. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas dan bijak adalah orang yang berpikir apa yang terjadi setelah kematianku. Dan dia akan mempersiapkan itu dan beramal untuk kepentingan setelah kematiannya. Kepentingan setelah kematian itu adalah akhirat. Kalau ingin ningali tayangan tengene YouTube, Bu, Pak. Tahu YouTube enggak? Tahu nggih. Ngitulure YouTube, Yukja, Yuran YouTube. Judulnya adalah Kematianmu Tidak Menunggu Persetujuan Allah. Kayak plak, waduh, nyetel iki rek cek eling mati rek. Sampeyan pun nyetel drakor mawon, nyetel drakor itu gak eling mati sampean. Ya eling drama Korea iku tok. Kematianmu tidak butuh persetujuanmu. Tengerikan video-video, ada 10 video Bapak Ibu. Yang pertama ditayangkan itu seorang pemain basket. Kira-kira Bapak ya tahu ndelok balik. Pemain basket itu Bapak sewehat sih. Awake sewehat melayuni banter. Data pas ngelebokno bal basket niku tengene keranjang niku iso delosor mati temen. Ya Allah, iki wong sehat kok ya ngoten. Gak mungkin, Bu, Pak. Pemain basket kena kolesterol gak mungkin, mesti sehat. Apalagi pemain basket diabetes, dia gak bisa melayu wong diabetes to. Pemain basket kena sesak nafas asma, sehat-sehatnya wong delosor Bapak Ibu mati. Video yang kedua pemain bola, apalagi pemain bola Pak, sak lapangan omong nambane melayu ada. Nggak ada istilah pemain bola kena mejen nggak ono, mesti sehat. Gue ini baru mereka delosok mati Bapak. Tayangan yang ketiga itu wartawan, reporter wartawan ini loh, masih muda, perempuan, cantik Pak. Dan wartawan itu biasanya orangnya sehat-sehat. Pas wawancara ngeten iki delosok mati. Enten malih jumpa pers seorang politikus dari luar negeri enak-enak ngomong mati. Enten malih ada seorang promosi doktor, ya promosi dokter itu pidato Bapak Ibu di depan para pengujinya enak-enak ngomong enten mati. Enten kiai, enten kali kiai ini ceramah nih enak-enak ceramah saudara-saudara mati. Mengenai piye wedi ceramah ini. Ada lagi dokter rasa sehat-sehatnya wong siapa? Apa nyontek? Sing nyontek waras, sing nyontek mati. Ya Allah, berarti apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak berpikir tentang apa yang terjadi setelah kematian kita, maka bagaimana nasib kita nanti Bapak Ibu? Makanya orang arif, orang bijaksana itu orang yang tetap memikirkan dunia, tapi tetap memprioritaskan dia memikirkan akhirat. Cantolannya hati dulu Bapak Ibu akhirat gitu, bukan dunia ini. Aku bekerja untuk akhiratku, aku didik anakku untuk akhiratku, aku bina rumah tangga kanggo akhiratku, bukan karena dunia. Kalau saya bekerja supaya kaya, ini wis sugih aku iso dadi wong terpandang, jadi nanti aku dipuji oleh banyak orang, tapi Anda masih dunia. Tidak semua orang bekerja keras itu karena dunia. Ada orang yang bekerja keras itu karena akhirat. Kadang-kadang tapi tiap bekerja Bapak Ibu dia sholat berjamaah. Ada orang Sidoarjo itu setiap maghrib isanya di Masjid Al Akbar sini. Wong kita tegak sih. Oh teko
teko tapi gak ketok iki wonge. Mungkin apa pojokan kono be. Saya tanya, sampean berangkat dari rumah kapan? Mari subuh. Saya subuhannya di Masjid Al-Akbar juga kadang-kadang Ustaz. Nanti Isya, maghrib saya di Al-Akbar lagi. Sampean kok ngono Pak? Kok ngoyo Pak? Saya ngoyo karena saya mau bangun masjid. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, saya tidak mungkin bisa bangun masjid. Tentang kula niku Ustaz, enten panti asuhan. Kula dadi donatur. Tadi mboten nyambut gawe, kula mboten saged nyumbang teng panti asuhan. Ini artinya dia bekerja keras untuk akhiratnya. Siapa dia? Dialah orang yang arif, orang yang bijaksana. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang orang yang mulia atau karim, dan kita bicara orang arif. Orang yang mulia tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Orang yang arif lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Ya, mungkin panjenengan enter pertanyaan, silakan ditanyakan Pak Yani. Ya, monggo. Bapak dulu satu, kemudian Ibu. Ini Bapak Mas Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya terkait dengan mulia. Bagaimana caranya kita menilai seseorang itu mulia atau tidak? Selama ini ternyata saya salah persepsi. Karena banyak orang yang mengatakan, wah mulyane wong iki, mulyane wong iki. Artinya mulianya itu terkait dengan dunia. Ternyata setelah dijelaskan Ustaz tadi lebih banyak ke perilaku atau ke akhirat. Itu pertama. Yang kedua, ada syair yang mengatakan aish kariman au mut syahidan. Kenapa ini au atau kenapa enggak wa? Aish kariman wa mut syahidan. Hiduplah mulia dan matilah jadi syahid. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, kemuliaan itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. La ya'riful karim illal karim katanya. Tidak mengerti orang yang mulia kecuali yang maha mulia. Tapi Allah memberi isyarat-isyarat, memberikan tanda-tanda dan indikator-indikator. Indikator itu apa Bu? Yaitu dari kalkulator barangnya. Apa indikatornya? Indikatornya itu 3. Walaupun ini tidak harus seperti itu. Kadang-kadang salah, kadang benar, tapi mendekati kebenaran. 1, akhlak. 1, akhlak. Dan akhlak ini bukan sehari 2 hari Pak. Panjenengan melihat orang ini selalu ngomongnya halus hari ini, besok halus lagi, bulan depan halus lagi, tahun depan. Jadi akhlak ini bukan tentatif, tapi seterusnya. Loman, oh orang ini dermawan, hari ini dermawan, besok dermawan, bulan depan dermawan, tahun depan dermawan, 10 tahun lagi dermawan. Kan ada orang gitu loman Pak. Kapan? Ini apa pilkada? Loman disumbang ke apa Pak? Masjid-masjid disumbang ke. Mari pilkada, wes hilang lomane. Ini bukan karim. Ini bukan karim ini Pak. Katok ini yang benar. 1. Yang kedua adalah tempat, majelis. Dia selalu berada di mana? Kalau ada penjenengan melihat orang ini walaupun tidak pernah ngomong, tidak pernah kita kenal, dia dermawan, tapi tempatnya di masjid, subuh ketok nang masjid, duhur nang masjid, macam-macam nang masjid. Setiap waktu sholat dia di masjid, ada majelis taklim dia selalu ada. Dia di tempat orang-orang yang mulia, maka dia mulia. Lupa apakah setiap orang yang ke masjid itu menjadi orang yang mulia? Belum tentu. Ada orang yang datang ke masjid itu bukan jam sholat Pak. Napa? Ngoyo tok terus metu maneh kan ono nang model. Wong mboten teko niki mong. Enggak tahu sholat nang masjid. Yang ketiga, sahabatnya, temannya. Dia berteman dengan siapa? Lihat temannya. Maka dalam sebuah hadis, al-mar'u